Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 11 pada kali ini berkesempatan untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi kami terkait materi kualitas pelaporan keuangan dan peran auditor eksternal. Sebelum membahas ke materinya, izinkan saya memperkenalkan siapa saja sih yang ada di kelompok 11 ini. Nah, yang pertama ada Arlina Sri Astuti. Yang kedua ada Irfaul Misbah. Yang ketiga ada Nur Hasanah. Dan yang terakhir ada Raisya Adelia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi dari kelompok 11 berikut ini. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, udah pada tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Jadi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya mari kita simak materi berikut ini. Kualitas pelaporan keuangan. Yang pertama, Hariri dan Ghazali menyatakan bahwa pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan, informasi pelengkap, dan media pelaporan lainnya. Sedangkan laporan keuangan hanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini berarti pelaporan keuangan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan laporan keuangan. Yang kedua, Widi Lestari Ningtyas dan Utami menyatakan bahwa manajemen keuangan mempunyai sejumlah kebijakan dalam keseluruhan kerangka prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akibatnya, manajemen memiliki kemungkinan untuk memanipulasi laba rugi dan akun-akun yang lain dalam laporan keuangan, tetapi harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya good corporate governance, maka diharapkan perusahaan dapat menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas. Yang ketiga, Fanani dan kawan-kawan menyatakan bahwa faktor-faktor penentu kualitas pelaporan keuangan adalah yang pertama siklus operasi, yang kedua ukuran perusahaan, yang ketiga umur perusahaan, yang keempat likuiditas, yang kelima risiko lingkungan, yang keenam penentu kepemilikan manajerial, yang ketujuh konsentrasi pasar, dan yang kedelapan kualitas auditor. Pratiwi menyatakan bahwa permasalahan kualitas pelaporan keuangan terdiri dari yang pertama, minimnya SDM yang memiliki kemampuan membuat laporan keuangan dengan kualitas tinggi, menjadi kendala utama rendahnya kualitas laporan keuangan di instansi pemerintahan. Yang kedua, pengaruh kualitas auditor sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai pengambilan keputusan. Yang ketiga, software akuntansi dengan kualitas yang terbaik untuk memanage pengeluaran dan income usaha Anda agar tidak mengalami kerugian. Yang keempat, software akuntansi dengan kualitas terbaik terbilang mahal. Dan yang kelima, pengaruh motivasi yang kurang pada masing-masing pekerja. Selanjutnya, ada tujuan pelaporan keuangan. Jadi, tujuan pelaporan keuangan itu adalah untuk keputusan investasi sehingga harus menyajikan informasi yang berguna, komprehensif, dan dapat dipahami oleh mereka yang berpengetahuan mengenai aktivitas ekonomi. Nah, pelaporan keuangan itu juga harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor, kreditor, calon investor kreditor potensial, serta pemakai lainnya.
Nah, tujuan pelaporan keuangan juga dibuat untuk diarahkan pada kebutuhan pemakai yang dapat memahami secara lengkap serangkaian laporan keuangan atau secara alternatif pada kebutuhan para ahli yang diminta pemakai yang sederhana untuk memberikan saran-saran pada mereka. Selanjutnya ada peranan good corporate governance terhadap kualitas pelaporan keuangan. Jadi, pelaporan keuangan yang berkualitas itu memiliki peranan yang besar. Good corporate governance berperan membantu perusahaan menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas. Dengan melihat pelaporan keuangan, investor dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Good corporate governance merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Selanjutnya, auditor eksternal. Sebelum itu, apa sih audit eksternal? Audit eksternal adalah audit terpisah dari perusahaan yang disewa oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang disusun telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, untuk auditor eksternal sendiri adalah orang yang melakukan audit eksternal pada sebuah organisasi atau perusahaan, yang mana audit eksternal pada perusahaan dilakukan dengan mengecek dokumen-dokumen dan catatan-catatan serta peralatan elektronik dan pengendalian komputer. Selanjutnya, ada tanggung jawab utama auditor eksternal. Nah, untuk tanggung jawab utama auditor eksternal ini ialah memberikan pendapat tentang laporan keuangan yang disiapkan manajemen keuangan, yang mana di samping menganalisis pengungkapan dan metode akunting yang diterapkan oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan, auditor eksternal ini wajib melaporkan potensi risiko yang mereka temukan selama audit kepada manajemen perusahaan dan komite audit, serta memberikan saran bagaimana mengelola risiko-risiko yang telah ditemukan tersebut. Selanjutnya ada peran auditor eksternal dalam good corporate governance. Auditor eksternal memegang peranan di dalam menentukan kredibilitas suatu informasi laporan keuangan. Maka kualitas audit merupakan hal yang sangat penting. Yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah ukuran dari kantor akuntan publik. Semakin besar ukuran suatu kantor akuntan publik, maka akan lebih baik pula kualitas audit yang disediakan oleh kantor akuntan publik tersebut. Selanjutnya ada fungsi auditor eksternal. Yang pertama, membentuk dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Yang kedua, mendokumentasikan semua penilaian dan simpulan yang telah dicapai. Yang ketiga, memastikan sifat cakupan tugas yang dilaksanakan oleh pemeriksa internal untuk manajemen dan memastikan apakah manajemen mempertimbangkan rekomendasi pemeriksa internal dan bagaimana rekomendasi tersebut dibuktikan. Yang keempat, memastikan bahwa pekerjaan pemeriksa internal dilaksanakan oleh orang yang telah menjalani pelatihan yang cukup dan mempunyai keahlian sebagai auditor. Yang kelima, memastikan apakah pekerjaan pemeriksa internal telah secara baik direncanakan, disupervisi, ditelaah, dan didokumentasikan. Yang keenam, menguji pekerjaan pemeriksa internal, termasuk pengujian kembali item yang telah diuji sendiri oleh pemeriksa internal, pengujian item yang sama, serta observasi dari prosedur yang diikuti oleh pemeriksa internal. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan auditor eksternal. Untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan eksternal auditor berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Selain itu berupa manajemen letter. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan dalam hubungan dengan eksternal auditor. Yang pertama, RUPS berwenang menunjuk auditor eksternal dari calon yang diajukan oleh komisaris berdasarkan usulan dari komite audit jika ada. Yang kedua, komite audit jika ada melalui komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium yang diusulkan untuk auditor eksternal. Yang ketiga, auditor eksternal harus bebas dari pengaruh komisaris, direksi maupun pihak yang berkepentingan di perusahaan. Yang keempat, perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan
Baik, sekian pembahasan dari kami kelompok 11 mengenai kualitas laporan keuangan peran auditor eksternal. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.